enak. Mau jalan-jalan Jalan. ke Bogor. Kita pakai helm. Haice. 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 HIS. Hais. Kita pakai hiace. Hiace. Nah, itu ya es krim ya. Iya. Alice itu es krim. Haice salahnya. Sekolahan terus pindah-pindah tempat, akhirnya mendapatkan tempat yang sekarang ini. Jadi dulu juga di demo berkali-kali, tetapi ternyata di demo dan kami menempati tempat yang sekarang itu masih ada tanahnya, pasti akan menambah kemacetan dan membuat kerepotan umat paroki saat ini. Tetapi dengan di demo akhirnya kami pindah-pindah tempat dan mendapatkan tempat yang sekarang ini untuk parkiran cukup luas. Jam 5 sore dan hari Sabtu juga jam 5 sore. Dompetnya 11.000, kami dilayani 2 romo, saya dengan romo Indra dan 1 diakon dan ada 1 prator. Dengan romo Gunung kami kenal dekat karena romo Gunung apa? Marsudi Tomo. Oh, berarti namanya. Ya maaf, masih baru. Jadi Bapak sekalian, inilah anggota kami yang atau belum dong? Terima kasih Romo. Romo kami ini tugasnya satset, des. Semua dilayani sehingga kami merasa terberkati. Sementara sampai nanti Oktober, koordinator kami adalah Pak Nikolaus Agung. Kebetulan beliau orang Bali juga pakai Agung. Mengatakan karena mereka punya cita rasa kehangatan iman. Nah inilah yang terbawa. Tetapi juga dulunya ada tradisi komunisme. Ini yang harus diwaspadai. Jangan religi ini jadi jimat. Jangan religi ini jadi satu titik yang terakhir. Padahal mereka sendiri orang kudus itu berjalan menuju yang semalam hadir. Semoga sudah mempersiapkan hati dan dirinya untuk prosesi seluruh hari ini. Tetapi itu mengatakan tadi ada kelas 1, berarti ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Cukup 3 saja. Yang satu itu memang berkenaan dengan tubuh pribadi orang kudus, termasuk salib suci Tuhan Yesus itu dari itu apa? Veronica mengenal wajah Yesus dan nampak gambar Yesus wajah itu dari itu kelas 1. Mengapa? Itu kan bukan anggota tubuh. Yang melukis itu adalah darah Kristus. Yang melekat pada kain itu darah Kristus, bukan kuas, bukan cat. Ini lalu lukisan, tapi itu darah. Makanya menjadi relikwi. Dari sejarah relikwi salib suci yang dipotong-potong supaya tidak menjadi satu. Mengapa kalau satu lalu kemudian orang pagan mendapat dibakar habis tidak? Salib tidak ada lagi peninggalan salib suci. Maka dibagi-bagi ke beberapa tempat, ada di Roma, ada di beberapa tempat. Ya, nah karena itulah berkenaan dengan diri. Kelas 2 tentu dengan yang mungkin yang dipakainya gitu ya, kacamatanya gitu, atau ya pakaian lah yang bisa melekat ya pakaiannya. Tetapi yang kedua, yang ketiga, dan yang ketiga adalah segala sesuatu yang mungkin pernah bersentuhan dalam hidupnya. Saya mendekati begitu ya rosario, kemudian saya meninggal, lalu kemudian saya dinyatakan menjadi satu. Amin itu. Sehingga rosario tadi yang pernah waktu saya hidup saya memegang itu bisa disebut dari kelas 3. Jadi level-level hidup. Nah, lalu kemudian yang paling menarik adalah apakah kemudian pertanyaan ini selalu ditujukan kepada saya. 25 November 1966 tulang belulang Santa Faustina dipindahkan dari makam biara di kapal para susah Bunda ala Karaima di Trafo tadi ke tempat yang baru. Artinya Faustina jenazahnya normal gitu ya, tidak mengalami mujizat kutub misalnya, beberapa santa kutub, jadi tidak bilang. Nah di sanalah kemudian ada kebijakan untuk otoritas untuk menyerahkan kebanyakan. Untuk apa? Ini yang tugas berat sebenarnya dari umat di Paroki Barnabas. Bukan kepada relikwinya, tetapi kepada keteladanannya, apa yang menjadi wartanya, yang belas kasih Allah, hidupnya, perjuangan hidupnya. Jadi praktisnya bagaimana menghormati relikwi? Kalau menghormati sakramen tentu dengan berlutut 2 kali kalau itu dikatakan, berlutut 1 kali kalau itu berhadapan dengan tabernakel,
kaki kanan, kalau kaki kiri belum satu kaki kiri, tradisi sebelum trendnya itu bapak suci. Ada banyak sebenarnya kecil-kecil, tapi bagaimana hati kita harus terarah kepada sebuah penghormatan kepada yang orang kudus itu karena perjuangannya untuk hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi, hatinya, hati kita yang menghormati religi adalah pribadinya yang menjaga hidupnya tetap berada di dalam berkat Tuhan. Itu suasana hati kita. Sikap lahiriahnya mungkin bisa membungkukkan badan seperti itu ya, atau menundukkan kepala. Tetapi bagi saya pribadi, jauh adalah hati kita, bagaimana kita menghormati. Jadi religi tidak akan menjadi apa-apa kalau ternyata kita tidak memiliki sikap hati yang tepat, yang benar di hadapannya. Religi tingkat satu karena dia berhubungan langsung dengan anggota yang bersangkutan, mengandaikan kita berjumpa. Mengapa saya mengandaikan? Karena tergantung dari sikap hati kita. Apakah itu sekadar benda rohani atau lebih? Kalau kita menganggap bahwa merapatkan iman kita bahwa kita berjumpa dengan pribadi yang menjaga, berjuang dalam hidupnya untuk kehadiran Tuhan selama hidupnya, maka tentu akan berbeda. Maka tadi saya mengatakan sangat dewa, tidak mengandaikan. Berarti ketika nanti berjumpa dengan religi kelas 1, berarti sikap kita sudah terbangun. Lebih dari itu, kita sedang tidak mengunjungi religi di Barnabas, di Postina, di mana? Di Halangka, Tanjung Kalang, lalu kemudian di Stella Maris nanti. Kita sedang tidak mengunjungi. Ini bukan ziarah religi, tetapi ziarah Postina. Apa? Kalau kita berjuang untuk hidupnya masuk dalam kasih Tuhan, demikian juga dia membawa seluruh pergumulan hidupnya, dia mau dibangun hidupnya oleh Tuhan. Dia berjuang untuk hidupnya dibagi sebagai kelanjutan dari Yesus yang berbagi kasih. Itu yang harus kita. Maka silakan mungkin dari semalam yang persiapan semalam memberikan ketenangan, keheningan di dalam hidupnya. Biarkan isi terdalam di dalam benak kita, pergumulan hidup kita mohonkan doa bersama dengan Santa Faustina. Jadi sikap batinnya persis sama ketika kita berhadapan dengan Bunda Maria. Artinya apa? Santa Faustina berdoa bersamaku, bagiku, lalu baru disebutkan. Dalam kisah perjalanannya, ketika mengungkapkan permohonan, pasti kenal darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus. Engkaulah darahku. Kata-kata ini diberikan kepada Santa Faustina untuk menjadi kepala baru badannya menyebutkan. Jadi darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman. Engkau adalah ya Faustina, sebagaimana engkau mengimani belas kasih Allah kepada dan kepada segenap dunia. Mohonkanlah kepada Yesus kekasihku. Baru disebut permohonan. Kurang lebih ini bukan resmi, tetapi membantu bahwa oh begitu polanya, kata-katanya bebas, tetapi mindset kita semoga diubah untuk nanti juga di Tanjung Kalang karena misa dan adorasi. Bagaimana Santa Faustina mengasihi? Nanti saya juga akan memberi pengantar misa, tetapi di tempat ini mohon terutama membuka hidup. Pertama, lepas dulu permohonan Bapak Ibu, tetapi bukalah hati supaya apa yang kita ingin haturkan, mohonkan kepada Tuhan ini sungguh bukan aksesoris, tetapi sungguh memang Tuhan kehendaki supaya kita memohonkan hal itu. Karena memang kita membutuhkan itu. Semoga ini menjadi sebuah pengantar untuk masuk ke dalam apa sih itu religi dan bagaimana kunjungan hari ini menjadi kunjungan keziarahan kita juga dalam hidup. Begitu Bapak Ibu, ada sesuatu yang mengganjal? Tidak. Kalau tidak, berarti saya akan serahkan bagaimana proses itu masuk, apakah sekaligus atau rombongan ini atau satu atau 10 orang atau seperti apa, karena saya belum pernah masuk ke dalam tabelnya, tetapi inilah yang saya berikan untuk mengatakan. Jadi selama perjalanan sampai nanti sore, usahakan untuk melihat kedalaman hidup ini, karena kita sedang berziarah. Bukan berarti tidak boleh bercanda, bukan berarti tidak boleh tertawa. Silakan hidup normal, tetapi bacaan semalam, telinga dan mata digunakan untuk melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita semua diutus untuk menjadi rasul karangannya, seperti yang ditulis juga Santa Faustina dalam bukunya. Demikian, kalau tidak ada sesuatu yang ganjal, silakan masing-masing punya intensi atau berjalan hidup.
Ceritanya terus tidak tepat akhirnya mendapatkan tempat yang sekarang ini. Jadi dulu juga di demo berkali-kali, tetapi ternyata di demo itu membawa berkat tersendiri bagi kami. Karena kalau dulu tidak di demo dan kami menempati tempat yang sekarang itu masih ada tanahnya, pasti akan menambah tempat.